Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ardiansyah dari semester 2 akuntansi, ingin menjelaskan tentang materi 11. Di sini kita ada soal P13.1a, yaitu di sini kita membuat tabel dari aspek operating, lalu ada activities investing, activities financing, activities dan activity non cash gitu kan, dan transaksi untuk report. Nah, di sini yang A ini kan recorded depreciation expense on the asset. Nah, itu kan mencatat biaya penyusutan pada aset pabrik. Nah, itu berarti ada di operating kan. Jadi nggak ada cash inflow outflow, berarti dia tuh nggak ada, no effect. Nah, yang B ini kita mencatat recorded and paid interest expense, yaitu mencatat dan membayar beban bunga. Ini kan bagian dari operating kan, jadi berarti itu dia cash outflow. Nah, berarti kita tuh membayar karena jadi kita outflow kan, jadi kita karena membayar. Nah, yang ketiga ini mencatat hasil kas dari penjualan aset pabrik. Nah, ini investing kan, jadi cash inflow. Lalu yang D ini memperoleh tanah dengan menerbitkan saham biasa, ini non cash atau NC kan, berarti dia tuh no effect. Nah, ini kita membayar cash dividend untuk preference shareholder. Ini finance, maksudnya itu ke financing itu dia cash outflow karena kita membayar. Lalu yang ini membagi dividen. Nih, membagi dividen di sini ada penjelasannya, membagikan dividen saham kepada pemegang saham biasa. Nah, itu berarti dia maksudnya kan non cash kan. Lalu dia no effect. Lalu yang bawahnya itu dia cash sale, yaitu penjualan tunai, dan dia maksudnya operating, dan ini cash inflow kan. Lalu yang ke ini ada recorded sales on account, berarti dia dimasuk di operating, no effect, itu mencatat penjualan secara kredit kan. Lalu yang ini membeli inventory secara cash, itu operating, dia maksudnya cash outflow. Nah, yang J ini kita membeli perlengkapan gitu atau peralatan ini secara kredit, yaitu dia maksudnya ke operating, dia itu no effect. Lalu yang soal kedua ini kita mengetahui nih return earning pada tahun 2016 ada 250.000, return earning pada tahun 2017 yaitu sebesar 300.000, dan kenaikan return earning sebesar kenaikan return earningnya itu yaitu sebesar 50.000. Nah, dividen tunainya atau cash dividend ini sebesar 16.000. Dan dividen saham ini atau share dividend itu sebesar 11.200. Nah, yang A ini kita berapa jumlah laba bersih Cipo Ltd pada tahun 2017. Nah, total laba bersihnya itu kan kenaikan ini 50.000 ditambah dengan dividen tunai 16.000 ditambah dengan dividen saham 11.200, maka hasilnya adalah 77.200. Nah, berarti di sini kita tulis income summary sebesar 77.200 di debit dan return earning sebesar 77.200 di kredit. Lalu yang B, kita menentukan arus kas masuk atau keluar yang terkait dengan saham atau dividen. Nah, ordinary share capital pada tahun 2016 ini sebesar 130.000 dan tahun 2017 itu sebesar 155.000, maka kenaikannya adalah 25.000. Nah, untuk selisih kenaikan saham biasa kan 25.000 dikurangi dengan dividen sebesar 11.200, maka hasilnya 13.800. Nah, ini cash inflow-nya itu kita mendapatkan cash sebesar 13.800 lalu ordinary share capital sebesar 13.800. Nah, cash outflow-nya saat diumumkan ini return earning-nya itu 16.000, yaitu dividen payable-nya itu sebesar 16.000. Lalu cash outflow saat dibayarnya ini berarti kita membayar nih, jadi dividen payable-nya udah berkurang sebesar 16.000, berarti kita mengeluarkan uang juga sebesar 16.000. Nah, yang C ini klasifikasi dalam statement of cash flow-nya ini penerbitan saham tunai biasa sebesar 13.800, yaitu klasifikasi dalam arus kasnya itu financing activity inflow. Nah, yang kedua ini pembayaran dividen tunai
sebesar 16.000 itu financing activity outflow. Nah yang terakhir ini share dividend non cash ini sebesar 11.200 ini non cash dicatat terpisah dari laporan keuangan. Lalu soal yang selanjutnya itu ada kita membuat operating activity, yaitu statement of cash flow menggunakan indirect method kan. Nah, di sini kita mengetahui net income-nya yaitu sebesar 1.450.000 net income. Lalu kita masukkan adjustment to reconcile net income to the cash kan. Nah, di sini ada depreciation expense sebesar 85.000. Ini increase tuh harusnya sih dia naik di account receivable sebesar 200.000. Lalu decrease in inventory ini sebesar 500.000. Lalu ada increase in prepaid expense sebesar 175.000. Lalu ada decrease in accrued expense payable sebesar 105.000. Maka totalnya adalah dikurangi dengan minus 235.000. Nah ini 1.450.000 dikurangi dengan 235.000, maka hasilnya adalah 1.215 itu. Ini disebut dengan net cash provided by operating activity. Nah, untuk yang P13 patah ini kita prepare operating activity section statement menggunakan direct method kan. Jadi ini kita menerima uang dari customer sebesar 7.500 dari sales revenue, ditambah increase in account receivable ini ditambah dengan account receivable ini sebesar 200.000, maka hasilnya adalah 7 juta. Ini dikurangi dengan 200.000, maka hasilnya adalah 7.300. Lalu cash paid to suppliernya ini yaitu cost of goods sold-nya sebesar 4.900.000, lalu dikurangi dengan 500.000 tambah dengan akun payable-nya yaitu sebanyak 340.000, maka hasilnya adalah 4.740.000. Nah, cash paid for operating expense-nya ini kan beban operasinya 1.150.000, depresiasinya sebesar 85.000, lalu increase prepaid-nya ini sebesar 175.000 dan increase accurate expense sebesar 105.000, maka hasilnya adalah 1.345.000. Nah, di sini statement of cash flow direct methodnya yaitu kan di sini kita membuat jurnalnya yaitu cash received from customernya sebesar 7.300.000 dan cash paid to suppliernya sebesar 4.740.000. Lalu cash paid for operating expense yaitu sebesar 1.345.000 dan net cash from operating activities-nya sebesar 1.215.000. Lalu di sini soal yang terakhir, sini kita membuat statement of cash flow menggunakan indirect method. Nah, di sini kita udah mau tahu ini net income-nya sebesar 226.000. Nah, ini adjustment to reconcile net income to the cash-nya ini, to the net cash. Itu kan ada depreciation expense yaitu sebesar 55.000. Lalu ada loss on disposal of plant asset yaitu sebesar 25.000. Lalu increase in account receivable sebesar 15.000. Karena dari 2016 ini ke 2017 ini perbedaan sebesar 15.000. Nah, increase account payable ini sebesar 14.000 dari 27.000 ke 41.000, hasilnya adalah 11.000. Lalu increase income tax payable pada tahun 2016 kan 7.000. Nah, 2017 ini dia naik berarti kan 13.000, berarti naiknya ini 6.000. Jadi increase tax payable sebesar 6.000. Lalu
totalnya ini net cash provided by operasi activitiesnya itu sebesar 311.000. Kenapa bisa minus? Karena akumulasi ini mewakili pendapatan yang belum jadi cash, makanya dikurang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.